Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak-kakak KMP Elok Impian. Nah adik-adik, udah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Pada hari ini kita akan melanjutkan sekolah minggu kita, dan sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapak, kami sangat bersyukur atas hari ini yang Tuhan sediakan buat kami semua. Anak-anak-Mu akan melanjutkan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan Yesus Kupangku. Shalom adik-adik. Nah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Nah, tentunya selalu baik dalam Tuhan, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya kakak mengajak kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Yang mana pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu, lawatan Tuhan sepanjang malam hingga pada saat ini kami dapat ada sebagaimana kami ada ya Bapa.
Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat mengerti, memahami tentang kebenaran firman-Mu melalui apa yang kami dengarkan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan tema Tuhan adalah sumber kekuatan. Nah, adik-adik pasti tahu tentang seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita kepada bangsa Israel atas kebebasan bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan menurunkan tulah melalui seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan ini. Nah, dari gambaran ini saya yakin bahwa adik-adik sudah tahu siapa yang dimaksudkan. Nah, benar sekali bahwa itu adalah Nabi Musa. Nah, namun tahukah adik-adik bahwa sebelum ia dipakai oleh Tuhan, sebelum ia lebih jauh dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan telah menampakkan diri kepada Nabi Musa di dalam semak-semak duri. Nah, pada waktu itu Tuhan mengutus Nabi Musa untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan atau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan meminta agar Musa untuk menjadi seorang yang menghadap Firaun, berbicara kepada Firaun untuk melembutkan hati Firaun agar Firaun membebaskan bangsa Israel, agar bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir, bebas dari tanah perbudakan. Nah, tapi adik-adik, tahukah bahwa Musa pada waktu itu merasa bahwa dirinya tidak mampu. Ketika Tuhan berkata kepada Musa agar ia menghadap Firaun, Tuhan ingin memakai Musa. Namun Musa menjawab kepada Tuhan, "Siapakah aku ini?" kata Musa. Ia merasa tidak mampu. Ia merasa tidak sanggup. "Bagaimana aku sebagai orang biasa," kata Musa, "menghadap seorang raja, yaitu Raja Firaun, seorang raja Mesir?" Namun apakah jawaban Tuhan? Bahwa Tuhan akan menyertainya. Bahkan Musa mengatakan kepada Tuhan bahwa ia adalah seorang yang pemalu, orang yang tidak pandai berbicara. Tetapi ketika Musa menjalankan perintah Tuhan, Tuhan memakainya. Dan hingga bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir. Musa adalah seorang yang tidak percaya diri ketika ia belum lebih dekat kepada Tuhan. Ia adalah seorang yang merasa bahwa dirinya tidak mampu, apalagi harus menghadap seorang raja, yaitu Raja Mesir pada saat itu, seorang Firaun. Ia merasa bahwa dirinya tidak layak, merasa bahwa dirinya tidak mampu. Nah, tapi pada akhirnya ketika Nabi Musa ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, akhirnya ia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menurunkan segala tulah-tulah kepada bangsa Mesir pada saat itu, sehingga mereka membiarkan Nabi Musa membawa bangsa. Nah, walaupun bangsa Mesir tidak membiarkan mereka keluar dengan bebas, bangsa Mesir masih mengejar bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi karena Tuhan beserta mereka, hingga mereka dapat terbebas dan lolos dari kejaran bangsa Mesir. Nah, adik-adik, jadi apa yang patut kita pelajari dari teladan seorang Musa ini? Tentunya kita juga pasti pernah merasakan seperti Musa, bahwa terkadang kita merasa bahwa diri kita tidak mampu, bahwa merasa bahwa diri kita tidak sanggup untuk melakukannya, kita malu. Nah, mungkin itu adalah musuh yang sering kita hadapi. Mungkin ketika kita disuruh oleh guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah, kita disuruh berdoa, kita merasa malu, kita merasa tidak bisa. Tapi kita tirulah teladan Musa, yang ia merasa ketika ia merasa dirinya tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan memakainya dan ia berjalan bersama Tuhan, ia dipakai Tuhan menjadi orang yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang ia kerjakan sesuai seluruh dengan kehendak Tuhan, Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang ia lakukan, sehingga apa yang ia kerjakan menjadi berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga bangsa Israel pun dapat keluar dari tanah Mesir karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi mereka.
Jadi hendaklah Tuhan juga menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita harus menjadi orang yang benar-benar percaya dan melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita rajin berdoa, membaca Alkitab. Karena dari situlah kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, serta menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya. Kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Haleluya. Yang Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kakak kembali mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian bertambah-tambah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kakak memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan berkat cinta kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Memimpin, memelihara hingga pada saat ini. Kembalinya kami bersatu hati memuji dan membesar nama-Mu melalui ibadah persekutuan sekolah hari Minggu kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami di pengunjungan ibadah kami. Engkau berkatilah ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin menutup pertemuan kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.